Nah, anak-anak, di pertemuan ini kita akan belajar tentang materi yang ada di tema 4, kewajiban dan hakku. Kemudian subtema 3, kewajiban dan hakku bertetangga. Materinya adalah tentang makanan bergizi. Nah, anak-anak, seperti yang anak-anak lihat di sini ya, dalam kehidupan itu kita tentu membutuhkan yang namanya tetangga. Nah, kaitannya dengan makanan bergizi ini seperti apa dan apa yang akan anak-anak dapatkan ketika belajar di sini? Anak-anak bisa lihat di sini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan video ini nanti anak-anak dapat menjelaskan manfaat memilih makanan bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh dengan tepat. Kemudian anak-anak dapat menceritakan manfaat memilih makanan yang sehat untuk menjaga kesehatan tubuh dengan percaya diri. Ini anak-anak untuk tujuan membelajarnya. Selanjutnya, Pak Guru akan memberikan beberapa hal yang terkait dengan makanan bergizi. Nah, anak-anak, tahukah anak-anak manfaat memilih makanan untuk kesehatan tubuh? Nah, ayo manfaatnya apa? Jika anak-anak tahu, ya, bisa anak-anak tuliskan di kolom komentar ya, agar nanti Pak Guru bisa mengetahui jawaban anak-anak. Baik, jika belum tahu, mari Pak Guru akan memberikan penjelasan terkait makanan yang bergizi dan sehat itu yang bagaimana. Nah, anak-anak memerlukan makanan bergizi, betul tidak? Iya, betul sekali, ya. Dan makanan bergizi ini bisa membuat anak-anak memiliki tubuh yang sehat. Nah, makanan bergizi mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Makanan tersebut apa saja? Seperti yang ada gambar di sini, anak-anak bisa lihat beberapa contoh makanan yang bergizi. Di antaranya ada pepaya, buah-buahan, kemudian sayur, kemudian ada daging, ikan. Nah, itu adalah salah satu makanan yang bisa dikatakan mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin atau makanan bergizi. Nah, untuk lebih lengkapnya, anak-anak simak baik-baik. Pak Guru akan menyampaikan beberapa makanan atau beberapa informasi yang menyampaikan tentang jenis-jenis makanan apa saja yang bisa anak-anak pelajari yang di dalamnya terdapat kandungan protein atau karbohidrat dan vitamin. Kita mulai yang pertama. Di sini anak-anak bisa melihat contoh makanan yang mengandung karbohidrat, yaitu contohnya adalah nasi, roti, dan kentang. Dan beberapa makanan lainnya anak-anak bisa lihat contoh pada gambar di sini. Ada nasi ya, ada jagung ya, roti dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, yang berikutnya adalah makanan yang mengandung protein. Misalnya adalah ikan, daging, telur, kacang-kacangan, dan susu. Dan masih banyak makanan lainnya yang mengandung protein. Nah, anak-anak, selanjutnya ada makanan juga yang mengandung vitamin. Di antaranya di sini buah-buahan dan sayur-sayuran. Anak-anak, coba ceritakan pada Pak Guru, buah-buahan atau sayur-sayuran apa yang anak-anak paling sukai? Ceritakan dengan Pak Guru, coba Pak Guru ingin tahu di kolom komentar ya. Bagus sekali. Nah, anak-anak sekalian, Pak Guru akan memberikan informasi tentang cara memilih makanan untuk kesehatan kita. Anak-anak harus tahu bahwa makanan yang enak dan cepat disajikan, warnanya atau bentuknya
sangat menggiurkan, belum tentu sehat loh. Nah, bagaimana cara memilih makanan yang pas untuk kesehatan? Nah, seperti yang anak-anak lihat di sini ada bapak-bapak menjual sayur dan ada ibu-ibu sedang belanja sayur. Ibu-ibu ini mencoba memilih makanan untuk dimakan di rumah. Nah, di sini Pak Guru akan mencoba memberikan apa saja caranya yang bisa digunakan untuk memilih makanan yang sehat. Yang pertama, makanan harus mengandung karbohidrat. Makanan apa saja tadi? Pak Guru sudah jelaskan, contohnya bisa beras, kentang, dan lain sebagainya. Kemudian, makanan harus mengandung protein, ikan, tempe, tahu, telur, daging contohnya. Nah, masih ada makanan lain yang mengandung protein juga loh. Nah, kemudian makanan harus mengandung vitamin, yaitu contohnya sayur-sayuran, buah-buahan juga ya. Yang anak-anak telah sebutkan tadi contoh makanan atau buah-buahan, sayur-sayuran yang anak-anak paling sukai. Selanjutnya, upayakan makanan lokal. Makanan lokal sesuai dengan kondisi tubuh kita. Makanan lokal ini anak-anak bisa dapatkan ya, karena makanan lokal ini akan lebih terjamin untuk keasliannya, atau anak-anak dibandingkan belanja atau mencari makanan yang berasal dari luar ya, anak-anak belum tentu tahu makanan itu dibuat atau diproduksi dengan cara yang bagaimana. Kemudian anak-anak, sayuran dan buah-buahan harus masih segar. Itu merupakan cara memilih makanan, khususnya sayuran dan buah-buahan ya. Jadi anak-anak bisa cari yang masih segar. Kalau sudah ada buah atau sayur yang sudah tidak segar, sebaiknya anak-anak mencari yang lainnya yang lebih dan masih segar. Kemudian makanan tersebut tidak busuk atau basi ya. Karena makanan yang busuk dan basi itu sudah pasti tidak menyehatkan. Lalu makanan harus dibungkus dengan baik. Ya, karena jika tidak dibungkus akan sangat berbahaya ketika makanan itu mungkin dihinggapi oleh hewan yang kotor mungkin ya, sehingga makanan tersebut dari semula bersih akan berubah menjadi kotor dan membahayakan kesehatan kita. Nah, begitu anak-anak tentang cara memilih makanan untuk kesehatan. Sampai di sini mudah-mudahan anak-anak mengerti dan memahami apa yang Pak Guru sampaikan. Anak-anak juga jangan lewatkan materi dari Pak Guru. Caranya dengan mengklik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar nanti secara otomatis anak-anak mendapatkan pemberitahuan dari Pak Guru. Dan sekarang Pak Guru akan memberikan tugas pada anak-anak sekalian untuk belajar di rumah. Yang pertama, coba sebutkan makanan apa saja yang mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Sebutkan masing-masing ya. Makanan yang mengandung karbohidrat tadi apa, protein tadi apa, dan vitamin apa saja. Lalu yang kedua, ceritakan kembali bagaimana cara memilih makanan sehat. Tentu anak-anak setelah belajar di sini pasti akan sangat mudah mengerjakan tugas ini. Dan kerjakan tugas ini dengan semangat gembira ya, sambil belajar, sambil bermain. Begitu anak-anak, selamat mengerjakan. Jika sudah selesai bisa dikirimkan kepada Pak Guru atau Ibu Guru ya. Begitu anak-anak, dan sampai di sini dulu ya belajar kita hari ini.